Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di channel saya, Supriyo Channel. Kali ini saya akan berbagi pada Bapak Ibu tentang seputar akreditasi. Bapak Ibu sekalian, instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2024 itu seperti apa? Ada peraturan menteri yaitu Permendikbudristek nomor 38 tahun 2023. Di bab 2 tentang akreditasi dijelaskan di pasal 4 bahwa akreditasi dilakukan oleh BAN menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kemudian pasal 5, instrumen dan kriteria akreditasi disampaikan oleh BAN kepada Menteri untuk ditetapkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, implikasi dari Permendikbudristek ini adalah adanya perubahan instrumen akreditasi satuan pendidikan, baik itu PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Berdasarkan pengalaman yang lalu, instrumen yang lalu di tingkat pendidikan dasar dan menengah, khususnya sekolah madrasah, bahwa tahapan penggunaan instrumen baru itu ada beberapa tahapan. Artinya sebelum digunakan, itu ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Pertama adalah penyusunan naskah akademik. Setelah itu baru diuji cobakan, ya, uji petik beberapa sekolah atau madrasah. Kemudian setelah itu divalidasi. Yang ketiga, divalidasi, kemudian tentu sudah valid, maka instrumen yang akan digunakan itu diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan SK. Nah, setelah instrumen itu sudah disahkan maupun ditetapkan oleh Menteri, maka tentu saja perlu ada pelatihan-pelatihan, baik kepada anggota BAN, atau sekarang BAN BDM, juga kepada para asesor. Nah, setelah itu tentu diadakan sosialisasi kepada satuan pendidikan. Kalau pada waktu itu pada sekolah madrasah. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kalau melihat tahapan-tahapan penggunaan instrumen baru ini cukup membutuhkan waktu lama, maka apa yang perlu dilakukan oleh sekolah atau satuan pendidikan? Apakah menunggu instrumen baru persiapan akreditasi? Nah, tentu Bapak Ibu sekalian tidak perlu menunggu terlalu lama. Sambil menunggu, sekolah madrasah atau satuan pendidikan yang akan diakreditasi tahun ini hendaknya sudah melakukan persiapan pra-akreditasi. Lalu apa yang dipersiapkan sementara instrumen yang baru belum ada? Paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa sekolah itu punya dokumen input, proses, output, ya. Ini saya singkat IPO. Dokumen info ini, karena tadi dijelaskan instrumen baru yang akan datang adalah mengacu kepada standar nasional pendidikan. Bagaimana kita ketahui, SNP itu adalah standar isi, proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan penilaian. Jadi dokumen input, proses, maupun output satuan pendidikan ke-8 standar ini mulai sekarang perlu diarsipkan. Nah, dalam rangka pengarsipan ini, satuan pendidikan itu kiranya perlu membentuk tim inti, ya, penanggung jawab SNP. Jadi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan AIPO ini, tim inti inilah yang bertanggung jawab pengarsipan semua kegiatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan AIPO. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa arsip dokumen kelayakan sekolah, baik input, proses maupun output itu sebagai contoh, misalkan input, bagaimana administrasi PPDB-nya, administrasi lainnya yang berkaitan dengan input. Kemudian selama proses itu adalah berkaitan dengan tata kelola atau penyelenggaraan satuan pendidikan berdasarkan SNP, misalnya kurikulum, itu yang intra, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler.
ini juga tentu punya proses, punya dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan dalam rangka persiapan pra-akreditasi. Kemudian dalam output, misalnya bagaimana satuan pendidikan melakukan tracker study, pelacak alumni ya, misalkan kemudian bagaimana mutu akademik, nah ini juga perlu diarsipkan di dalam rangka persiapan pra-akreditasi. Nah, sebagai contoh misalnya standar proses, sekolah atau satuan pendidikan sudah menugaskan teman-teman guru bagaimana membuat alokasi waktu, kemudian bagaimana sekolah mengatur alokasi waktu dan beban belajar sesuai ketentuan. Ini arsip apa yang perlu dipersiapkan, apa jadwal pembelajaran dan kalender pendidikan akademik, pembagian tugas guru dan tugas tambahan lainnya, dokumen silabus mata pelajaran. Nah, ini diarsipkan dalam folder khusus. Kemudian yang berkaitan dengan standar proses, misalnya kegiatan pemantauan dan supervisi proses pembelajaran. Nah, arsip dokumennya itu misalnya bukti pelaksanaan supervisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah, atau oleh guru senior yang diberi wewenang oleh kepala sekolah madrasah. Kemudian dokumen bukti tindak lanjut supervisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah. Kemudian laporan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran, dan juga arsip dokumen program tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, ini juga diarsipkan dalam folder khusus ya, atau apa namanya, silakan ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi seluruh arsip-arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan SNP ini, Satuan Pendidikan sudah memulai ada ruang arsip atau pusat data, hal-hal yang sudah dipersiapkan pra-akreditasi ke-8 standar. Jadi dengan memiliki ruang arsip atau pusat data ini, ketika nanti sudah akreditasi, sudah jelas instrumennya, maka file-file yang sudah ditentukan atau yang sudah dipersiapkan ini tinggal menyesuaikan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika Satuan Pendidikan Bapak Ibu mendapat otomasi perpanjangan? Ya tentu tidak masalah kalau sudah ada pra-persiapan atau sudah persiapkan, artinya Bapak Ibu juga sudah benar-benar menyelenggarakan satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian juga bagaimana kalau sekolah Bapak Ibu mendapat otomasi visitasi, artinya akan divisitasi, ya juga tidak masalah. Karena memang seharusnya lah sekolah madrasah atau satuan pendidikan itu tidak hanya pada waktu akreditasi arsipnya bagus, tapi hendaknya kegiatan penyelenggaraan sekolah madrasah, tata kelola sekolah madrasah itu sudah membiasakan ada arsip atau kearsipan yang berhubungan dengan apa yang sudah dilaksanakan. Nah, kalau sudah itu dilakukan, maka diharapkan satuan pendidikan Satuan Pendidikan Bapak Ibu adalah satuan pendidikan layak, yang layak mendapat predikat akreditasi yang unggul, dan juga mendapat sebutan layak satuan pendidikan yang is the best. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu merupakan persiapan ya. Persiapan apa? Pra-akreditasi satuan pendidikan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu jangan menunggu instrumen baru mempersiapkan akreditasi, tapi hendaknya mulai sekarang sudah ada persiapan pra-akreditasi yang mengacu kepada standar nasional pendidikan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya, jangan lupa subscribe. Mohon maaf bila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.